baiknya kita awali dengan doa. Tapi sebelum kita berdoa, kita bangkit berdiri dulu. Iya, yang punya topinya dilepas dulu. Kita kan mau belajar. Iya, oke. Oke, bisa mau melepaskan topinya? Oke, kita mulai ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berang, duduk yang manis siap berdoa. Kurang semangat, sekali lagi ya. Sekali lagi di depan. Oke, 1, 2, 3 ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Oke, siapa yang memimpin doa ke depan? Ada yang mau? Chandra ya. Oke, silahkan ke depan teman-temannya duduk kembali. Amin. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita harus menyanyikan satu lagu kebangsaan Indonesia. Itu satu nusa satu bangsa. Semua tahu? Tahu. Oke, semuanya diri. Satu nusa, 1, 2, 3 ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita belah bersama. Oke, semuanya kembali duduk. Ada berapa orang yang tidak hadir hari ini? 3 orang. 3 orang, apa alasannya? Enak liburan dia? Oke, semoga dia nanti kembali ke sekolah ini dengan baik ya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari menjadi pahlawan lingkungan. Apa? Menjadi pahlawan lingkungan. Kenapa kita perlu menjadi pahlawan lingkungan? Nah, di sini Ibu mau tanya dulu. Pernahkah anak-anak Ibu melihat gundukan sampah atau kumpulan sampah? Kalau sampahnya berceceran di jalan, tidak dibuang pada tempatnya, apakah itu akan merusak lingkungan? Iya, Bu. Oke, itu akan merusak lingkungan. Nah, contoh lain, pernah nggak anak-anak Ibu melihat pohon-pohon di hutan itu ditebang? Kalau pohon-pohon di hutan semuanya ditebang, itu apakah menyebabkan kerusakan lingkungan? Iya. Oke, akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, pernah nggak anak-anak Ibu melihat kalau banjir itu banyak membawa gondolongan pohon, terus banyak bawa sampah? Pernah nggak nengok di berita begitu? Oke, pernah. Berarti itu merupakan salah satu
contoh kerusakan lingkungan. Nah, kenapa kami menjadi pahlawan lingkungan? Nah, menjadi pahlawan lingkungan itu bukan kita harus tunggu besar dulu. Mulai dari sejak SD pun bisa menjadi pahlawan lingkungan. Kenapa kita perlu menjadi pahlawan lingkungan? Karena lingkungan kita sedang terancam. Nah, coba kita perhatikan ini gambar apa? Gambar tumpukan sampah. Iya, tumpukan sampah. Dia dibakar. Apa sih pengaruhnya? Bu? Iya. Nah, kalau sampah dibakar, maka akan ada asap, ya kan? Nah, kalau dia ada asap, nah pernah nggak anak-anak ibu kalau membakar sampah dekat dengan asap sampah itu kayak batik gitu? Iya, itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan karena kita kan menghirup oksigen untuk bernafas. Jadi kalau banyak asap, tentu kita akan kesulitan bernafas sehingga oksigen itu berkurang, maka lingkungan kita jadi terancam. Nah, gambar selanjutnya ada yang bisa kalian gambar apa? Gambar banjir. Banjir. Kenapa bisa banjir, Chandra? Iya, ditebang pohon sembarangan. Ujungnya jadilah banjir. Terjadilah kerusakan lingkungan. Nah, ini lagi gambar apa ini? Iya, ada gambar tumpukan sampah. Terus ada lagi cerobong asap. Pengaruhnya apa sih, Bu? Banyak pengaruhnya. Nah, kalau banyak tumpukan sampah, otomatis banyak penyakit kan? Iya, banyak penyakit. Makanya kalau ada sampah yang dibuanglah, jadi penyakit katanya. Nah, asap dari pabrik ini, siapa pernah pergi ke Shantar? Atau iya pernah pergi ke Shantar? Atau siapa sering mau jalan-jalan ke Medan gitu? Pernah nggak anak-anak ibu melihat banyak kumpulan asap? Asap kendaraan, asap pabrik, pernah kan? Iya, kalau semakin banyak asap itu akan merusakkan lingkungan, pencemaran lingkungan. Makanya udara, bedakan udara yang di Lumajulu, di Lumajintong sama di Medan. Beda kan? Kalau di sini masih dingin kan? Masih kalau kita bangun pagi-pagi dingin kali lah malas mandi gitu kan. Nah, coba kalau di Medan udaranya udah panas. Terus kadar oksigen juga di situ makin berkurang dia. Nah, ini ada yang bisa tahu gambar apa? Banjir. Ada banjir, ada bapak-bapak, ya kan? Ada gelondongan kayu. Nah, dari mana berasal gelondongan kayu ini? Ada yang tahu? Dari mana? Iya, dari hutan. Ditebanglah pohon di hutan, ya kan? Gak ditanam kembali pohon-pohon itu. Siap ditebang, biarkan aja. Gak ada diperbaharui atau direboisasi kan? Nah, ujungnya apa? Ketika curah hujan meningkat, terbawalah gelondongan kayu ini. Siapa yang kemarin nengok berita yang sebelum itu? Ada? Dibawa kan? Gelondongan kayu banyak ya kan? Nah, inilah salah satu contohnya. Karena manusia itu tidak bertanggung jawab, asal diambil saja. Gitu dia. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita harus tahu dulu apa itu lingkungan dan mengapa penting untuk kita jaga. Mengapa lingkungan itu penting untuk kita? Siapa yang mau baca ini? Ya, coba Chandra. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun benda mati yang saling berinteraksi. Lingkungan menyediakan sumber daya penting seperti udara bersih untuk bernapas, air bersih untuk minum, makanan untuk bertahan hidup, dan tempat tinggal. Iya, berarti lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Apa aja yang ada di sekitar kita? Pepohonan, baru? Benda. Iya, benda. Mulai dari benda mati, berarti ini termasuk lingkungan nggak? Meja. Ayo
ini benda mati termasuk. Nah, kalau kita termasuk sebagai mana? Makhluk hidup atau benda mati? Iya, kita termasuk ke makhluk hidup. Nah, lingkungan, kenapa lingkungan itu sangat penting kepada kita? Karena lingkungan menyediakan sumber daya penting seperti udara bersih. Kita memerlukan udara ke anak-anak ibu. Kita memerlukan kan Ringo? Iya, agar bisa bernapas. Coba kita tahan dulu begini. Bisa nggak kita tahan 1 jam? 5 menit bisa nggak? Enggak kan? Karena kita memerlukan udara. Dila bisa nanti. Gak bisa bernapas, nanti malah jatuh nanti. Iya, itulah kan. Makanya kita memerlukan lingkungan. Terus kita juga memerlukan air bersih. Perlu nggak kita air bersih? Perlu, Bu. Iya. Ada di sini yang mau minum air selokan? Enggak. Ih, jorok, kotor, sehat, ya kan? Makanya kita memerlukan air bersih untuk minum, makanan untuk bertahan hidup. Misalnya padi itu kan yang kita tanam di sawah, itu makanan yang kita gunakan untuk bertahan hidup dan tempat tinggal. Kalau seandainya nggak ada rumah kita, di mana kita tinggal? Mungkin kita tinggal di pinggir jalan, pakai selimut di pinggir jalan, jadi gelandangan, gitu kan? Nah, oleh sebab itu lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, maupun makhluk hidup lainnya. Namun, kalau kita tidak menjaga lingkungan tersebut akan menjadi rusak. Nah, apa sih faktor yang menyebabkan lingkungan itu menjadi rusak? Ada 2, yang disebabkan oleh alam dan disebabkan oleh manusia. Yang disebabkan oleh manusia, siapa mau membaca yang ini? Didika. Pabrik membuat limbah dan asap beracun yang mencair udara dan air. Iya, pabrik-pabrik membuang limbah dan asap beracun yang mencemari udara dan air. Nah, awalnya nih kan kalau di lingkungan ini kan belum ada pabrik kan, otomatis udara kita belum tercemar. Nah, coba kita pergi ke Syandar atau enggak ke Persea yang TPL tahu Indarayo, ada di situ cerobong asap kan. Kalau semakin banyak asap, maka udara akan tercemar. Terus mereka membuang kayak limbah industrinya, kayak mereka kan mengolah kertas, ya kan, mengolah pohon menjadi kertas. Kertas itu berasal dari mana? Dari pohon, diolah menjadi bubur kertas. Nah, itu kan ada sisa-sisanya, dibuanglah entah ke Danau Toba entah ke mana. Nah, apa yang terjadi kalau dibuang ke Danau Toba? Banjir. Terus air Danau Toba menjadi kotor. Nah, yang kedua, siapa yang bisa membaca? Ya, coba Chandra. Penggunaan transportasi kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang berkontribusi pada polusi udara. Iya, kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang berkontribusi pada polusi udara. Jadi, kalau semakin banyak kendaraanmu, jangan semakin bangga kau. Tapi kamu akan menyumbangkan polusi udara semakin banyak. Karena apa? Siapa di sini punya kendaraan lebih dari 1 di rumahnya? Iya. Kalau kita mempunyai kendaraan lebih dari 1, nah siapa namanya? Si Ari punya kendaraan 2 atau 3, si Chandra punya 5, si Delvan punya 10. Nah, kalau semakin banyak kendaraan itu semakin banyak asapnya. Iya, semakin banyak asapnya, otomatis udara pun akan tercemar polusi. Makanya kalau lewat kita dari samping kereta orang, misalnya cowok-cowok ya, dan suka ngegas-gas kan, ding gitu. Pernah kalian kayak gitu? Enggak pernah? Oh, ya, digas-gas lah motornya ini. Terus datanglah si Selin ya.
Datang si Selin. Kalau datang di samping motor itu kamu bakalan batuk nggak? Iya. Stopkan dulu. Jangan dulu kau gas-gas lagi gitu kan? Karena digas-gas dia motornya itu. Nah, itu akibatnya terjadi polusi udara. Makanya kalau punya motor jangan suka di gas-gas. Yang ketiga, coba dulu baca si air. Ini. Prestasi untuk lahan pertanian atau pemukiman menghilangkan paru-paru dunia. Iya, deforestasi ini artinya itu kita membuka lahan baru. Siapa di sini punya ladang di hutan? Di sana ada. Tahu ada di depan? Enggak? Iya. Biasanya orang kan kayak kemarin masuk kakak di kelas berapa itu, kelas 5 di Sipra. Katanya mereka membuka lahan di dekat hutan. Nah, iya kalau satu orang yang membuka lahan. Bagaimana kalau si hari itu juga ikut membuka lahan di hutan tersebut? Otomatis harus dipotong pohonnya kan? Pohon yang ada di hutan itu. Padahal gunanya pohon apa, anak-anak ibu? Melindungi tanah. Iya, melindungi tanah, menahan air, iya kan? Biar nggak terjadi banjir. Tapi jangan disalah fungsikan. Enggak lah, biar bisa dulu aku menanam menanam kopi lah misalnya kan, biar ada uang konten itu. Padahal dia nggak tahu kalau dia menebang pohon yang di hutan itu akan menghilangkan paru-paru dunia. Kenapa dikatakan paru-paru, Bu? Nah, pohon itu kan menghasilkan oksigen. Oksigen kita gunakan untuk bernafas. Nah, kalau pohon-pohon itu ditebang, otomatis oksigen akan berkurang gitu. Nah, paru-paru kita kan membutuhkan oksigen. Yang terakhir, coba siapa mau baca ini? Yang belum pernah, si Ari lagi dulu. Gaya hidup konsumtif banyaknya barang-barang yang dibeli dan dibuang menciptakan timbunan sampah yang besar. Iya, kalau apa sih Bu gaya hidup konsumtif ini? Nah, gaya hidup konsumtif ini kita menggunakan barang itu berlebihan. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa di rumahnya dia punya sepatu lebih dari 2? Airin, si Ringo, si Delpan, Ari, si Selin, si Judika. Rata-rata ya punya sepatu lebih dari 2. Nah, ketika sepatu yang 2 itu rusak, dulunya kan kamu buang kan? Otomatis akan banyak sampah dia. Kalau kamu buang sepatu dua-duanya, si Judika buang 2, si Ari buang 2, si Airin buang 2, otomatis sampahnya ada 6 dia. Akhirnya yang ada 3 kian, satu-satu jadi 6. Karena apa? Kalian punya sepatu yang berlebihan. Padahal sama nggak fungsi sepatu yang 2 itu? Sama. Tapi biar biar kelihatan keren, biar ditahu orang punya sepatuku, aku beli lebih lah dari 1 sepatu gitu kan. Padahal itu termasuk gaya hidup yang konsumtif, sehingga terjadi kerusakan pada barangmu, kamu buang, maka itu akan menyebabkan penimbunan sampah yang besar. Siapa pernah tengok penimbunan sampah yang besar yang dianggap? Tipikal di gunung langsung, iya kan? Kalau lewat bau kali kan, bau kali. Iya. Nah, itu yang disebabkan oleh manusia. Kalau yang disebabkan alam apa, Bu? Nah, coba dibaca. Yang pertama apa? Letusan berapi. Yang kedua? Gempa bumi. Yang ketiga? Tsunami. Yang keempat? Banjir dan Yang kelima? Iya. Mungkin nggak manusia yang meletuskan gunung Merapi? Mungkin lah. Siapa pernah nengok Gunung Sinabung? Atau pernah nengok di TikTok atau di YouTube Gunung Merapi apa?
Karena banyak laharnya kan, warna merah-merah dia. Iya. Mungkin itu bisa bakar manusia? Enggak mungkin. Kecuali kalau kebakaran hutan baru mungkin. Nah, letusan gunung berapi ini kenapa terjadi? Nah, itu terjadi karena ada pergeseran lempeng bumi di bawah tanah. Makanya kalau gunung berapi meletus kan suhunya panas dia kan? Iya. Terus yang kedua, gempa bumi. Pernah nggak kalian merasa kalau dalam ruang kayak goyang gitu? Coba pernah merasakan gempa bumi? Iya. Oh, kalau gempa bumi baru berjatuhan barangnya ya? Iya. Kalau gempa bumi mungkin dari lakukan manusia? Nggak mungkin lah ya kan? Siapa mau menggoyang-goyangkan tanah di bawah itu ya kan? Hanya Tuhan yang bisa. Oke, yang ketiga tsunami. Anak-anak itu tahu untuk tsunami? Apalah ya? Iya, ombak besar. Biasanya itu tinggi dia kan? Tinggi dia terus datanglah ke daratan. Di satu rata lah daratannya itu. Kayak yang di Aceh itu kan. Apakah ada yang hidup? Sebagian, tapi kebanyakan meninggal. Karena apa? Ya kalau namanya ombak besar, siapa yang bisa berenang ya kan? Chandra bisa berenang kalau datang ombak besar. Enggak lah, kos langsung. Terus yang keempat, banjir bandang. Nah, contoh banjir bandang ini kayak yang di Bolge itu lah ya. Itu terjadi karena curah hujan tinggi. Bisa nggak manusia membuat curah hujan tinggi? Ya nggak bisa. Itu semua udah ada yang ngatur. Pokoknya kita kayak udah hari ini jangan hujan lah, besok baru hujan gitu kan maunya. Tapi kita tidak bisa mengatur karena itu akibat dari alam. Terus tanah longsor. Siapa pernah nengok tanah longsor? Di mana? Kata rumahmu di mana rumahnya? Di mana rumahmu? Di Belitung. Iya, di Belitung rumahnya ya. Oke, tanah longsor ini juga diakibatkan oleh alam. Kalau semakin tinggi curah hujan, anu tuh akan terkikiskan, zup, gitu ya. Nah, di sini ibu mau menunjukkan satu video. Disimak nanti ya. Nanti bakal tanya apa yang kalian perhatikan dalam video tersebut, gitu ya. Diperhatikan.
Iya. Selesai tonton videonya. Apa yang bisa disimak? Siapa bisa ngasih tahu apa aja yang kalian lihat? Ya, mulai dari si Airin mah dulu. Apa yang kamu lihat tadi Airin dalam video itu? Ya dijawab aja tentang ada manusia yang suka mengambil apanya gitu. Apa? Iya, ada ular. Iya, depan. Iya. Iya, apa yang mau kau bilang? Si Dika dulu. Iya, keren sekali, tepuk tangan sama si Judika. Iya, jawabannya bagus sekali. Siapa mau memberi pendapat lagi? Ada? Enggak, tadi si Ari. Sama jawabannya nggak apa-apa. Manusia itu menerbangkan pohon dan menggantinya dengan mata-mata dan juga mobil. Iya, tepuk tangan untuk si Arya. Iya, tepuk tangan. Kelahiran itu cuma hutan doang kan, terus diubah menjadi pabrik, terus limbahnya juga dibuang sembarangan. Si Chandra, apa tadi yang kamu perhatikan Chandra? Ya tadi kamu tunjuk tangan loh. Jawab aja. Iya, jawab aja. Apa tadi yang kamu perhatikan? Ada lagi? Iya, baru? Iya, bagus sekali jawabannya, tepuk tangan untuk si Chandra. Ada lagi yang menambari? Si Selin? Apa yang kamu perhatikan, nak? Iya, jawab aja, nggak apa-apa. Di sini kita belajar semua, nggak ada yang salah, nggak ada yang mau dimarahi. Ya.
Iya, bagus jawabannya. Tepuk tangan duluan. Si Ringo nggak mau, cuma si Ringo loh. Ada Ringo? Ada? Atau sama-sama jawab sama temanmu? Iya, benar. Di situ tadi apa bulannya? Ya, kan gunanya hewan itu untuk apa? Ya, kita gunakan sebagai pangan kita, sebagian, ya kan? Tapi tetap harus kita jaga kelestarian hewan tersebut. Jangan kita bunuh sembarangan. Itu sama juga dengan merusak lingkungan. Jadi tadi, siapa tadi nengok? Ular tadi, dijadikan jadi sepatu. Iya kan? Nah, ular itu kan tugasnya untuk menjaga ekosistem kita biar tetap terjaga, ya kan? Bukan dijadikan jadi sepatu. Bisa nggak dia ambil kulitnya? Bisa, tapi jangan berlebihan. Nah, kalau berlebihan apa? Terjadilah kerusakan alam, lingkungan, ekosistem tidak seimbang Judika. Nah, terus dari siapa tadi nengok ada ayam? Suntik besar-besar ya kan? Ayam kan, iya, ayam kan nggak bisa dipaksa jadi besar ya. Misalnya, kasih sama mulai MBG banyak, bisa nggak kalau langsung besar? Enggak, semua butuh proses. Datanglah manusia yang pertama itu, disuntikkanlah obat-obat itu kan, biar besar ayamnya itu. Padahal apa? Salahnya itu salah. Karena apa? Terjadilah kerusakan alam, tidak seimbang lagi. Terus yang dikatakan Judika tadi, Judika ya, yang bilang awal mula itu kan semua hutan. Nah, dikebagilah pohonnya itu juga menjadi pabrik, menjadi industri. Ujungnya apa? Gersanglah lingkungan ya kan? Nah, pabrik tersebut menghasilkan apa? Menghasilkanlah limbah. Nah, tadi katakan si Arif jadi sama si Chandra, banyaklah limbahnya. Kemana limbah itu dibuang? Ke sungai, ke danau. Ujungnya air yang ada di sungai, di danau itu tercemar, kotor. Enggak, ada tuh baik sekali. Meninggal, tidak kan? Hijauan ada titik apa kan? Itu karena apa? Sudah tercemar airnya. Limbah dari mana? Bisa aja dari limbah dari rumah orang kan? Cuci piring, buanglah di danau itu. Apa nih itu katanya? Datang lagi dari sebelah sana, buanglah di situ. Ujungnya tercemar lah apa aja air dan narkobanya. Nah, kalau semakin banyak kita mengolah pabrik atau limbah industri, maka kan makin banyak sampah. Sama itu kalau anak-anak ibu jajan satu hari itu, siapa di sini mau jajan satu hari 10.000? Gak ada ya? Atau kalian suka jajan? Suka ya? Nah, seandainya kalau satu kelas ini jajan 10.000 lah, si Judika jajan 10.000, si Selin jajan 10.000, banyak nggak sampahnya itu? Ada 10 lah, kan? 10. Kalian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang hadir hari ini ada 7. Sampahnya ada 70. Banyak nggak? Banyak. Maka terjadilah kerusakan lingkungan. Anak-anak ibu harus tahu ya, kalau sampah itu harus didaur ulang. Kalau dibiarkan begitu aja, itu sampai ribuan tahun pun itu bakalan tetap utuh, nggak kayak pohon-pohon itu bakalan melepuh, bakalan membusuk. Bukan, karena sampah itu merupakan benda yang sulit didaur ulang gitu. Nah, jadi gimana caranya Bu biar kami sampah itu tidak tidak tercemar? Nah, bisa menggunakan menjadi kayak karya-karya kayak yang kalian lengketkan di dinding ini. Nah, itu bisa. Sampah itu bisa dibuat menjadi sebuah karya, menjadi bunga pun bisa. Nah, tapi kan kami masih SD Bu, gimana cara menjaga lingkungan? Nah, di sini dia ada tersedia 5. Yang pertama apa? Buang sampah pada tempatnya. Iya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah pada saku temanmu. Jangan kamu buang sampah di dalam laci. Bertobatlah kalian. Karena kalau banyak sampah di lacimu gimana? Banyak nggak semua
semut. Banyak nggak nyamuk? Bau kan? Ada sampah di lacinya. Nah, nanti sehabis dari sini, ibu mau nengok nanti. Kalau ada sampah, kalian buang nggak pada tempatnya. Terus nanti kalau jajan itu buang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua, kita harus hemat penggunaan air. Jangan kita menggunakan air secara berlebihan, biar air itu tidak tercemar. Terus yang ketiga, kita harus mengurangi penggunaan plastik. Siapa di luar itu? Para fokus ya. Nah, kita harus mengurangi penggunaan plastik. Misalnya kalau si Ari nanti mau jajan banyak ya, belum jual kan? Bisa lah nanti dibawa kantong belanjaan, biar nanti bisa dikasih plastik sama tukang jualannya. Nah, itu merupakan salah satu contoh pengurangan penggunaan plastik. Terus yang keempat, reboisasi. Ada yang tahu apa reboisasi? Reboisasi itu penghijauan kembali. Jadi hutan yang gundul itu yang udah ditebangi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu, nah itu bisa kita tanami dengan pohon-pohon yang muda, sehingga terjadilah penghijauan kembali, tak gundul lagi dia. Terus yang terakhir yaitu hemat energi listrik. Nah, semakin kita hemat menggunakan energi listrik, maka sumber daya alam ini juga akan terjaga. Nah, emang listrik dari mana rupanya? Banyak. Dari PLTA. Ada yang tahu PLTA apa? Pembangkit listrik tenaga air yang segera-gera itu kan. Bisa nggak listrik ditangkap dari tenaga surya, dari matahari? Bisa. Nah, dari airnya bisa, dari uap juga bisa, banyak itu. Nah, makanya kita harus menghemat energi listrik, jangan digunakan secara berlebihan. Jadi misalnya kalau kayak siang-siang kayak gini, jangan dinyalakan lampu di rumahnya ya, terang ya kan? Tidak kayak gini nyalakan lampu di rumahnya, orang kaya aku bagi dengkul gitu, jangan ya. Matikanlah listriknya. Iya. Nah, di sini Ibu mau menguji pemahaman kalian. Apa kalian paham sama materi tadi? Sudah? Tapi sebelumnya kita breaking dulu lah. Dirilah dulu. Kayaknya si Delvan ya, kayaknya udah mulai mengantuk. Tapi Ibu mau uji kefokusannya dulu. Nanti kalau bilang tepuk 1 gitu ya, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, gitu ya. Tepuk 5, kalau tepuk 5, nah gitu. Bisa? Coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali, tepuk 3 1 kali, tepuk 2 2 kali, tepuk 1 1 kali. Bingung dia. Tepuk 4 2 kali. Oke. Kenapa? Di sini guys, berikutnya kita main banana bu. Tahu banana dance? Ada yang tahu itu dia gimana? Banana dance. Nanti yang anak ibu jawab banana dance. Peel banana. Kalau peel nanti dia buka ya. Eat banana. Eat banana. Shake banana. Shake banana. Boom banana. Boom banana. Yang pertama apa? Peel. Yang kedua eat. Yang ketiga shake. Yang keempat boom. Iya, kita coba ya. Banana dance. Banana dance. Peel.
banana. Sekali lagi ya, harus semangat ya. Dikeluarkan suaranya ya. Oke, bisa jadi kak? Oke. Banana, banana, banana des. Banana, banana, banana des. Peel, banana. Peel, peel, banana. Eat, banana. Eat, banana. Shake, banana. Shake, shake, banana. Boom, banana. Boom, boom, banana. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini ibu mau ngasih lembar kerja peserta didik. Nah, di sini nanti kalian akan mengisi jawaban-jawabannya. Nah, nanti kita bagi kelompok. Si Judika sama si Arif, si Selin, si Chandra sama si Ringo, si Airin sama si Delva. Nah, Bu, susah enggak soalnya? Enggak. Kita menjawab soal yang telah kita pelajari. Nah, di sini kan ada nama kelas, kan kelas 4. Nah, kelompoknya, misalnya ini orang si Judika, maunya kelompok banjir. Kita bukan bencana alam ya. Terus kelompok longsor, kalian kelompok apa? Penebangan hutan, kebakaran, itu bisa. Nah, didengar ya. Di sini kan ada 3 soal dia. Nah, deskripsikan katanya. Kalau dikatakan deskripsikan, coba kamu ceritakan apa yang terjadi. Bu, haruskah 4-4-nya enggak? Kalian pilih salah 1. Misalnya orang si Chandra sukanya yang ini. Nah, ini aja yang diceritakan apa yang kalian perhatikan di dalam itu. Perlu nggak panjang-panjang Bu? Nggak usah. Yang penting dapat intinya. Terus yang ini, dibaliknya, faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan tadi kan ada 2, alam sama manusia. Nah, kan fisik. Kalau yang disebabkan alam itu apa aja? Contohnya tadi gempa bumi. Kalau yang disebabkan manusia tadi itu apa? Pencemaran limbah. Iya. Terus nih, tulislah solusi apa yang kamu berikan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sampai sini paham? Oke, silakan dikerjakan. Nah, duduk melingkar ya. Ini. Oke. Silakan. Berarti si A pindah ke sini. Kalian pindah ke bangkunya si Chandra. Oke. Sini kamu di depan. Iya. Oke. Kita akan jawab ya. Ibu, beri waktunya 10 menit. Iya, 10 menit nanti dikerjakan dalam waktu 10 menit. Oke, bisa. Kalau kurang paham, tanya ibunya ya. Ada yang kurang paham, Airin? Nah, di sini kan kamu isi nama kalian berdua, kelasnya. Terus kalian kelompok apa? Mau kelompok apa? Mau kelompok banjir? Mau longsor? Iya. Terus mau kelompok apa? Jembul. Terserah. Oke? Iya. Airin aja yang bikin. Kerja kelompok ya, bukan kerja masing-masing. Jadi ibu mau nengok nanti kolaborasi kalian. Betul nggak kerja kelompok? Ya. Iya. Kelas 4. Ada yang kurang paham?
Oke, sama-sama menjawab kalian berdua. Deskripsikan peristiwa kesenjangan lingkungan dari gambar yang kelompokmu pilih. Ini kelompok A. Iya, kelompok kebakaran. Contoh nih, kalian mau kebakaran hutan kan? Deskripsikan apa yang menyebabkan itu terbakar. Ya? Paham? Atau kalian mau kayak banjir bencana apa yang menyebabkan ini? Bisa? Saya 10 menit ya. Jawabannya di sini aja. Di sini aja. Sebenarnya kebakaran hutan itu disebabkan oleh manusia membakar lahan apa namanya ladangnya sehingga apa kayak asapnya itu atau gara ya menyebabkan itu. Nah kamu ini kamu diskusikan apa yang menyebabkan kita disebut itu sudah pelajari mana apa pohon yang ada di hutan itu orang menjadi iya gitu. Ada yang udah selesai satu soal? Ayo. Iya, enggak. Ini ada dijawab. Nah, kalian pilih yang mana? Itu, nah, deskripsikanlah. Deskripsikan ceritakan apa yang menyebabkan kalian menjadi baik gitu. Iya, terus aja di sini gitu. Ya. Iya, kita akan jawab. Waktunya 10 menit ya. Bantu dong si Airin depan. Iya, jangan terlalu lama berdiskusi. Ujung nanti kertasnya nggak dijawab, ya kan? Nah, kita mau apa Airin? Nah, sini kan waktu yang menyebabkan kita ada dua tadi, alam sama manusia. Menunjukkan alam tulis di sini, menyebabkan manusia tulis di sini. Iya, jawab dulu dapat. Biar kakak pegang dulu. Coba. Kamu tadi menyebabkan alam jumpa. Iya, tulis. Iya. Kalau tulisannya jelek, gimana kok nggak apa-apa ya. Yang penting udah tahu menuliskan. Apa lagi? Sekali tadi. Apa tadi lagi? Coba dibuka secara logika. Baru tadi kita pelajari masalah lupa. Iya.
lama ya. Iya. Siap. Iya. Waktu tinggal 5 menit lagi ya. Iya. Sudah? Ada yang selesai? Kalian dan nomor berapa? Sudah selesai? Ini juga sudah selesai. Oke, kelompok apa kalian? Tadi namanya kelompok apa? Iya, kelompok banjir kah? Kelompok longsor? Kelompok kebakaran? Boleh. Itu kan kerusakan lingkungan juga. Oke, tahan dulu ya. Tahan dulu di situ. Temannya belum selesai yang lain. Kalian mau apa? Tsunami ya? Kelompok tsunami sudah selesai. Bagaimana kelompok kebakaran? Sudah selesai? Kalian tinggal nomor berapa? Oh iya, oke. Cara kalian agar menjaga lingkungan itu tetap asri, bersih gimana? Itu sudah cukup kan? Berarti kelompok ya. Udah 3 menit lagi ya. Udah? Kelompok kebakaran sudah? Sudah? Oke. Jadi gini, nanti tiap kelompok membacakan hasil diskusinya ke depan. Dibaca ya. Oke? Misalnya nomor 1 si Airin, nomor 2 di depan, nomor 3 sama-sama gitu. Bisa ya? Oke, kita mulai dari kelompok si
tsunami. Karena tadi mereka juga baru selesai. Iya. Maju. Semua teman kelompoknya maju. Silakan di sini, di sini. Iya. Kamu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Coba baca soalnya. Kamu milih gambar hutan gundul, ya. Terus baca jawabannya apa? Bukan gundul karena oke. Soal selanjutnya yang ini si Selin. Faktor kerusakan lingkungan yang disebabkan alam. Pertama, tsunami, terus kalau temannya lagi presentasi di depan perhatikan ya. Ya. Oke, soal terakhir. Perhatikan temannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tsunami. Tepuk tangan dong. Iya. Jawaban mereka lumayan bagus, berarti mereka sudah mulai memahami pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya kelompok kebakaran, kelompok tsunami. Silakan dulu. Silakan kelompok kebakaran. Oke. Perhatikan ya, teman-teman ya. Oke. Kelompok kebakaran ini gambar mana? Oke, baca jawabannya. Iya, kebakaran itu disebabkan oleh manusia. Oke. Kalau nomor 2. Ini nomor 2. Baik. Apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam hingga bumi. Iya, kalau itu apa manusia? Manusia sembarangan menebang pohon. Baru? Kebersihan lingkungan. Itu belum masuk ke faktor. Oke, tapi jawabannya cukup lumayan bagus. Terus soal yang terakhir. Oke, jadi mereka bilang solusi yang dapat lakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan itu menjaga lingkungan rumah atau sekolah. Biar tetap apa ini? Bersih ya?
Dan sampai ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kebakaran. Ringo mau ke situ, di situ dong. Kelompok terakhir, kelompok apa kalian? Kelompok sampah di sungai. Oke. Berarti itu suami dong. Oke, kalian pilih gambar nomor. Ditengok temannya ya. Jangan ada yang main-main ya. Dia lupa. Oke, baru. Kotor. Si Ari lah baca. Anak berupa mobil, minum, meletus, banjir, manusia. Manusia sering keluar dari sungai mengakibatkan ikan bermatian. Manusia menebangi pohon dan pohon tidak bisa melindungi karena mengakibatkan longsor. Manusia sering membuang sampah sembarangan dan Kok gitu? Bagus dong jawaban dulunya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok orang ini. Oke, Ibu rasa rata-rata semuanya ya sudah sedikit paham mengenai tentang kerusakan lingkungan. Jadi, besar harapannya nanti anak-anak ibu datang setelah selesai pembelajaran ini bisa merawat lingkungannya, Ringo? Bisa? Iya. Kalau ada sampah itu iya dibuang pada tempatnya, jangan dibuang di laci, di sungai, ya. Oke? Karena pembelajaran kita telah selesai, ibu mau nanya nih dulu. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Senang, Semangat, baru? Gembira. Apakah pelajaran hari ini mudah dipahami? Mudah, Ringo? Iya, seandainya nih ya, kalau kalian kurang paham sama materinya, sama siapa kalian akan bertanya tentang materi ini? Ibu apa? Ibu guru. Baru? Orang tua. Baru siapa lagi? Kakak. Baru? Abang. Baru? Adik. Lebih pintar rupanya adik daripada abangnya. Iya. Batu dia. Oke. Jadi kita minta tolong siapa? Minta tolong sama teman juga kan? Misalnya kayak si Elvan dia diminta tolong sama gurunya kan? Bilang kan, Bu aku nggak tahu, dia tahu di mana dicuri gitu kan? Biasanya gitu ya. Ujungnya dia minta tolong sama siapa? Ya? Nanti apa? Sama siapa? Teman. Dia minta tolong sama si Chandra.
Kalau si Chandra juara satu kan, aku minta tolong kalau si Chandra aja lah, biar dibantu aku karena si Delpan. Nah, Chandra juga jangan sombong-sombong membantu, tetap dibantu temannya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa pertama? Oh, pembelajaran ya, Chandra. Iya, kita harus menjaga kelestarian alam agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang bubar, kita angkat satu lagu pujian. Oke? Hari ini kau. Oke, kalian bilang sama-sama dengan tepuk tangan ya. 1, 2, 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Dan Yesus Tuhan kita tanpa berbenah di antara kita. Bernyanyi dengan taman dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, semua siap berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Jangan ada yang ngintip ya. Kalau yang ngintip itu anak iblis. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di sekolah ini dalam keadaan baik. Bapa yang baik, kami telah selesai melaksanakan proses pembelajaran kami. Sekiranya apa yang telah dipelajari pada hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan berguna bagi kami. Kami menyadari banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan ampunkan agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Kami berdoa bagi kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, berkat segala aktivitas yang mereka lakukan, agar dapat mendidik kami anak-anaknya. Kami berdoa kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat